Hai, Assalamualaikum. Masih dengan saya Hairunisa di sini. Di video kali ini, kita akan melihat secara matematik mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada gelombang yang menumpuk perbatasan secara tegak lurus. Harap diperhatikan dengan seksama ya. Dan oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk klik like and subscribe ya. Berdasarkan penjelasan di video sebelumnya, kita mengetahui bahwa ilustrasi yang digambarkan pada slide ini tidak tepat, karena ternyata tidak bisa dibuktikan secara matematis. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tambahkan? Ternyata di sini, pada saat ada gelombang datang yang merambat menumpuk perbatasan seperti yang tampak pada slide, di perbatasan ternyata sebagian gelombang ada yang diteruskan dan sebagian gelombang ada yang dipantulkan. Untuk persamaan gelombang datang atau incident wave, baik persamaan untuk medan listrik maupun medan magnet, dapat kita lihat di slide dan sudah kita turunkan di video sebelumnya. Begitu pula dengan persamaan untuk gelombang yang diteruskan untuk medan listrik maupun medan magnet. Nah, sekarang mari kita perhatikan persamaan untuk gelombang yang dipantulkan, di mana gelombang yang dipantulkan disebut juga sebagai reflected wave, di mana notasinya adalah EXR, di mana R di sini adalah singkatan dari reflected. Di sini ada X, di mana arah getarnya dari gelombang pantul juga ke arah sumbu X. Sedangkan notasi M1 menyatakan bahwa gelombang yang dipantulkan terletak pada medium 1, dan notasi minus di sini menyatakan bahwa arah rambat dari gelombang pantul ke arah sumbu Z negatif. Di sini ada tanda plus yang juga menyatakan arah rambatnya ke arah sumbu Z negatif. Dan gamma 1 karena dia ada di medium 1 dan sumbu Z karena dia merambat ke arah sumbu Z negatif. Sedangkan persamaan untuk medan magnet yang dipantulkan, persamaannya dapat kita lihat pada slide. Di sini timbul pertanyaan, kenapa ada tanda minus untuk persamaan medan magnet yang dipantulkan? Nah, ini sekali lagi mengacu pada persamaan Poynting vector di mana P sama dengan E cross H. Karena gelombang pantul merambat ke arah sumbu Z negatif dan arah getarnya adalah ke arah sumbu X, maka untuk memenuhi P sama dengan E cross H, maka otomatis arah dari medan magnet harus diberi tanda minus. Nah, sekarang mari kita lihat apakah ilustrasi yang kita gambarkan ini sesuai secara matematik. Untuk itu, mari kita perhatikan syarat batas untuk medan listrik. Sekali lagi saya tuliskan di sini bahwa medan listrik yang tangensial terhadap bidang batas bersifat kontinu sehingga, sekali lagi saya gambarkan ada posisi Z sama dengan 0 minus dan ada posisi Z sama dengan 0 plus, di mana 0 minus dan 0 plus itu adalah posisi yang sangat dekat ke perbatasan. Perbedaannya adalah 0 minus ada di daerah medium 1, sedangkan 0 plus ada di daerah 2. Nah, sekarang kita lihat persamaan gelombang pada posisi Z sama dengan 0 minus alias di daerah 1, berarti di sana terdapat ada dua buah gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang yang dipantulkan. Sesudah syarat batas, maka gelombang datang dan gelombang yang dipantulkan pada saat Z sama dengan 0 minus sama dengan gelombang yang diteruskan pada saat Z sama dengan 0 plus. Kemudian, mari kita lakukan substitusi di mana persamaan untuk E yang datang, E yang diteruskan, dan E yang dipantulkan dapat dilihat pada slide. Lalu, kita buat persamaan seperti ini dan kita masukkan angka Z sama dengan 0 minus ke bagian persamaan gelombang datang dan gelombang pantul, dan Z sama dengan 0 plus ke bagian gelombang yang diteruskan. Dan ingat, 0 minus sama dengan 0 plus sama dengan 0,
Sehingga akan kita dapatkan persamaan untuk syarat batas medan listrik bahwa EM1 plus ditambah EM1 minus sama dengan EM2 plus. Ini merupakan persamaan yang pertama. Selanjutnya, kita akan melihat persamaan yang dihasilkan oleh syarat batas untuk medan magnet. Di sini saya tuliskan lagi bahwa untuk daerah perbatasan yang di dalamnya tidak terdapat arus, maka medan magnet yang tangensial juga bersifat kontinu. Sehingga medan magnet yang datang maupun medan magnet yang dipantulkan pada posisi Z sama dengan 0 minus, besarnya sama dengan medan magnet yang diteruskan pada posisi Z sama dengan 0 plus. Lakukan substitusi, sehingga kita akan mendapatkan persamaan seperti yang tampak pada slide. Kemudian, lakukan substitusi dengan mengganti besarnya Z dengan 0 minus untuk medan magnet di daerah 1 dan Z sama dengan 0 plus untuk medan magnet di daerah 2, sehingga akan kita dapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu EM1 plus dibagi eta 1 dikurangi EM1 minus dibagi eta 1 sama dengan EM2 plus dibagi eta 2, dan ini merupakan persamaan yang kedua. Sekarang, kita sudah memiliki dua buah persamaan hasil dari syarat batas, di mana ini adalah persamaan pertama, dan ini adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, dari dua buah persamaan ini, kita dapat menentukan besarnya koefisien refleksi dan koefisien transmisi. Koefisien refleksi diberi notasi gamma, sedangkan koefisien transmisi diberi notasi T. Koefisien refleksi pada dasarnya adalah perbandingan dari amplitudo gelombang pantul dibagi dengan amplitudo gelombang datang. Dengan mengutang-utik persamaan 1 dan 2, akan kita dapatkan bahwa besarnya koefisien refleksi adalah eta 2 dikurangi eta 1 dibagi eta 2 tambah eta 1. Di sini sekali lagi saya tekankan, kita harus ingat bahwa pada dasarnya prinsip dari koefisien refleksi adalah perbandingan amplitudo gelombang pantul dibagi dengan amplitudo gelombang datang. Sedangkan untuk koefisien transmisi, dia itu adalah EM2 plus dibagi EM1 plus, di mana besarnya adalah 2 eta 2 dibagi eta 2 tambah eta 1. Dan konsep dari koefisien transmisi ini adalah perbandingan antara amplitudo gelombang yang diteruskan dengan amplitudo gelombang datang. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa pada gelombang yang menumpuk perbatasan, maka sebagian dari gelombang akan dipantulkan dan sebagian lagi akan diteruskan. Mengenai berapa besar yang diteruskan atau dipantulkannya, tergantung dari besarnya koefisien refleksi dan koefisien transmisi. Di video selanjutnya, kita akan melihat contoh soal yang berkaitan dengan cara menghitung koefisien-koefisien ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like and subscribe ya. Terima kasih.